Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Mas Wahyu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya diminta untuk buka suara dan menyampaikan pendapat tentang seorang kiai yang katanya dia adalah seorang wali yang lagi viral, yang namanya Mama Gufron. Sebenarnya saya tidak ingin berbicara soal ini. Kenapa? Karena kita semua sudah bisa menilai dengan akal sehat. Kita semua sudah bisa berpikir. Ya, itu pun kalau kita pakai akal sehat, pakai otak, dan pakai ilmu tentunya. Apa yang disampaikan oleh si Gufron, ya, saya tidak mau sindir-sindiran. Oleh sebab itu saya katakan dengan tegas di sini, si Gufron, ya, menurut saya pribadi, ini saya tidak mewakili perguruan, tidak mewakili padepokan, tidak mewakili suku. Karena kebetulan saya orang Madura, saya tidak mewakili warga Madura. Tetapi ini saya berangkat dari pribadi saya sendiri, karena diminta untuk buka suara, memberikan tanggapan terhadap statement-statement yang disampaikan oleh Gufron yang akhir-akhir ini viral di media sosial. Saya katakan berkali-kali secara tegas bahwa si Gufron ini orang tidak waras. Dia mengklaim dirinya sebagai keturunan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia mengaku menguasai bahasa Suryani. Dia mengaku bisa bahasa semut, bahasa setan, bahasa iblis, bahasa malaikat. Bahkan dia mengklaim dirinya bisa berkomunikasi dengan Nabi Khidir, dengan para malaikat penjaga neraka, penjaga surga. Nah, ini kalau kita berpikir secara logika, menggunakan akal sehat, dengan ilmu yang pernah kita miliki, dengan ilmu yang pernah kita pelajari di pondok pesantren, tentunya kita tahu dan sadar bahwa si Gufron ini adalah orang gila. Kenapa saya katakan Gufron orang gila? Karena ucapannya yang tidak masuk akal, saudara-saudaraku. Saya sangat kasihan kepada pengikut-pengikutnya Gufron ini, karena mereka meyakini bahwa Gufron ini adalah seorang wali, sehingga apa yang dipelajari oleh para ustadz yang terhipnotis oleh kata-katanya Gufron ini percaya saja, melupakan apa yang pernah dipelajari di pondok pesantren. Ayolah kita berpikir secara sehat. Jangan berpikir dengan emosi, dengan hati yang ditanami oleh rasa kebencian terhadap para habaib. Lalu kemudian kita mencari orang-orang yang berbeda pandangan dengan
muhibbin para habaib. Artinya golongan-golongan yang berada di kubunya Imaduddin itu mencari orang-orang yang memiliki massa untuk kemudian digiring dengan opini-opininya untuk membenci para habaib. Akhirnya kelompok-kelompok ini menemukan yang namanya Ghufran Edan ini. Ya. Dirangkullah si Ghufran ini oleh kelompok Imad untuk dijadikan sekutu. Sehingga saya dapat menilai dari sini bahwa si Imad dan kawan-kawan ini, termasuk Fuad Pleret, terus si Abbas, siapa itu saya gak tahu namanya, mereka bukan bertujuan berdakwah untuk menyampaikan suatu kebenaran, akan tetapi mereka hanya ingin mencari pengikut untuk memenuhi hasrat dan keinginannya menjatuhkan nasab para habaib ini. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena ketika saya perhatikan ada si Imad dan di si Ghufran dalam satu panggung, apa yang dikatakan oleh Ghufran soal bahasa apa itu namanya, Suryani, yang disampaikan oleh Ghufran di hadapan Imad, padahal itu bukan bahasa Suryani yang sebenarnya, itu adalah bahasa karangan Ghufran. Seandainya si Imad yang pada waktu itu memang visinya menyampaikan kebenaran, maka dia akan menegur si Ghufran yang sudah kelewat batas di dalam menyampaikan ceramahnya. Akan tetapi apa yang dilakukan si Imad? Si Imad justru diam di situ, senyum-senyum mencari aman. Karena apa? Saya tahu bahwa si Imad ini sebenarnya menolak dengan statementnya Ghufran. Akan tetapi ketika dia mau menyampaikan di publik bahwa si Ghufran ini salah, sesat, si Imad takut kehilangan pendukung-pendukung yang ingin menjatuhkan nasab para habaib. Jadi di sini ada perang batin di dalam naluriyahnya Imaduddin, antara mendukung Ghufran atau dia kehilangan pendukungnya. Jadi ada tekanan batin di situ. Jadi sekali lagi saya tegaskan buat saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, ya, saudara-saudara terdekat, saudara-saudara jauh, atau sahabat-sahabatku yang menganggap saya saudara, bahwa si Ghufran ini bukanlah orang yang layak untuk dijadikan panutan. Bahasa Suryani yang sering dia keluarkan tidak jauh dari Makoli, Inna, Indonesia, Angkatan Laut. Itu bahasa-bahasa yang dikarang oleh otaknya Ghufran, si dukun halu ini. Dan saya sampai detik ini tidak yakin bahwa Ghufran adalah keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau orang waras tentunya tidak akan percaya begitu saja. Dia mengatakan siap berkomunikasi dengan malaikat mungkar nakir, siap mengawal kalian ke surga. Hei Ghufran, mengawal kepalamu. Ayolah tobat, kamu sudah tua. Umur tidak ada yang bisa menentukan. Cuman seumur
kamu itu seharusnya lebih berhati-hati di dalam berucap, lebih mendekatkan diri kepada Allah, menahan hawa nafsu. Tidak ada, saudaraku, seorang wali yang keluar-keluar di YouTube, keluar-keluar di media sosial, bahwa dia bisa berbicara dengan malaikat, bisa berbicara dengan jin, bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan iblis. Seorang wali itu akan lebih menyembunyikan karomahnya dibandingkan memamerkan karomahnya. Jadi kalau hari ini masih menganggap Ghufron adalah wali, ya, wali setan, wali murid. Hanya orang-orang dungu, hanya orang-orang bodoh, hanya orang-orang goblok yang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ghufron. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, supaya tidak ada lagi yang bertanya-tanya tentang si Ghufron. Ya, kita semua sudah bisa melihat bagaimana dia membuka Al-Quran. Cara membuka Al-Quran saja dia tidak punya adab. Apakah itu adab seorang wali? Dan saya pastikan dia tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dilihat dari cara dia memperlakukan Al-Quran di depan umum, sudah kelihatan bahwa dia bukan orang yang berilmu. Jadi untuk masalah nasab, saya tidak mau memaksa kalian yang tidak percaya. Silahkan, yang percaya silahkan. Akan tetapi jangan sampai untuk memperoleh dukungan kalian mewalikan orang-orang gila. Kalian menjadikan orang-orang stres, orang-orang gila sebagai wali majdub, kalian sebagai pengikut, penganut. Penganut apa? Penganut aliran sesat seperti Ghufron dijadikan panutan hanya untuk memperoleh dukungan agar statement kalian tentang nasab para habaib mendapatkan dukungan dari para pecinta dzurriyyah Syekh Nawawi Al-Bantani. Padahal si Ghufron ini saya pastikan dan saya yakinkan dia bukan keturunan Syekh Nawawi. Demikian yang saya sampaikan ini, semoga menjadikan wawasan buat kalian, ya, supaya tidak percaya dengan orang-orang aneh yang gak jelas asal usulnya, supaya menggunakan akalnya secara sehat, menggunakan hatinya dengan bersih. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tidak mau banyak bicara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.